Bapak waktu itu? Saya ngebayangin gayanya Bapak waktu itu. Ini kalau tidak ada aturannya, saya buat aturan baru gitu. Biasanya gaya Bapak. Nggak, kata, oh enggak sesuai aturan apa? Hah, aturan apa itu? Cabut aturan, bikin aturan baru. Selesai kan? Sejam selesai kan? Cuma 2 detik aja gitu ya Pak ya? Iya sejam lah. Nggak, maksudnya Bapak cuma maksudnya Bapak mengatakan, bikin aturan baru gitu? Iya lah. Oh, nah Pak, dalam hal kebijakan ekonomi juga Bapak kadang-kadang sering menurut apa yang Bapak inginkan saja gitu ya, pindah dari minyak tanah ke gas LPG. Itu Bapak nggak merasa bahwa Bapak kadang-kadang otoriter? Oh, pemimpin mesti otoriter, ya benar aja. Masa saya mau ikut Anda punya pikiran? Oh, Anda mesti ikut pikiran saya kan, mesti begitu kan? Tapi penuh perhitungan. Kalau Anda pakai minyak tanah kan mahal, berbau lagi, bisa kotor. LPG kan lebih bersih, lebih murah. Ya diganti dong. 50 juta orang diganti, bayangkan tuh. 50 juta dapur diganti dalam waktu 3 tahun. Tidak ada di dunia seperti itu. Jadi termasuk Bapak merasa bahwa kalau ada demo gitu, Bapak termasuk, Pak JK termasuk yang tidak terlalu peduli kalau di demo. Jadi kalau ada orang mau demo, jawaban Bapak adalah demo lah sana. Sampai nanti, apa Bapak bilang selalu? Capek sendiri. Capek sendiri. Tapi kalau yakin, tapi itu kalau saya yakin persoalannya. Kalau kita yakin persoalannya, kita harus membela persoalan itu, apapun pendapat orang. Kalau kita yakin? Yakin, hakul yakin baru bisa. Kalau tidak yakin jangan. Oke. Nah, Pak JK ini memang menurut saya adalah karakter yang cukup unik begitu ya. Jadi satu ketika bisa sangat otoriter, tapi satu ketika bisa juga sangat egaliter. Saya tahu seorang perempuan yang menjadi referensi beliau dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. Dia adalah perempuan yang sangat berpengaruh mengatur hidup Pak JK, terutama urusan perutnya. Jangan panik gitu dong Pak mukanya Pak. Saya pikir mau bilang siapa itu. Iya, ini termasuk orang yang mengatur isi perut Pak JK, seorang perempuan yang sangat berpengaruh. Apa perlu kita beritahu penonton apa nggak usah Pak? Coba apakah Bapak bisa memberikan pengakuan perempuan siapa selama ini yang selalu berpengaruh dalam hidup Bapak? Ya tentulah orang Sibolga itu. Hah? Orang karena orang Batak, masih lahir di Sibolga. Memang Bapak emang nggak bisa bukan jauh. Bapak emang nggak bisa jauh dari Sibolga dan sekitarnya. Ibu saya bangga loh dengar Bapak bilang Sibolga karena asalnya Sibolga. Kita panggilkan seorang perempuan yang sangat berpengaruh atau menjadi referensi keputusan-keputusan ekonomi seorang wakil presiden dulu, yaitu Bapak Yusuf Kalla. Kemarilah Ibu, tunjukkan siapa dirimu dan katakan pada kami seperti apa Anda mempengaruhi Pak JK. Inilah dia. Bukan Sibolga, Garut. Aduh, salah, kau tipu saya. Kau tipu saya. Yes! Saya berhasil nipu Papa. Dapat deh kain sengkang. Andi Rossi. Iya, Bapak. Kali ini kau benar ya, Andi Rossi lah sudah. Kali ini aku menang ya, Pak? Menang. Oh, Bibi. Iya, Bu. Jadi tolong perkenalkan pada seluruh penonton Indonesia siapakah Bibi ini? Ini Bibi Asi. Bibi Asi yang sudah ikut Pak JK belasan tahun, 15 tahunan ya Bu ya? Ada. Lebih ya? 30 tahun ke lebih, 25 tahun lah. Iya, di tahun 87 aja. 87. Ya 23 tahun. Wah, hebat. Jadi betul kan yang saya bilang ya, ikut mengatur dan mengurus bertanggung jawab pada isi perut Pak JK, betul kan? Iya. Jadi kalau Pak JK kurang gizi, Bibi yang disalahin. Ya, kalau Pak JK nggak bertambah tinggi, Bibi juga yang disalahin. Bibi tahu nggak waktu itu Bapak JK nanyain soal harga minyak tanah? Iya. Gimana nanya Pak JK waktu itu? Bibi harga di pasar minyak tanah berapa gitu. Kan Bibi ke pasar terus gitu belanja.
Kalau minyak tanah sih nggak tahu, kata Bibi jarang kali 3.000 dulu. Tuh 3.000 1 liter. Oh, Bibi ditanyain terus sama Pak JK gitu kan? Iya, harga Nah, gula, beras gitu. coba Bapak berikan pengakuan pada seluruh penonton Indonesia. Bagaimana pertanyaan itu kemudian menjadi kebijakan nasional? Ayo Pak, ayo, ayo. Jadi kadang-kadang kalau laporan sidang kabinet menteri ngomong begini, keadaan baik, beras begini, saya kan tidak ke pasar, susah kan? Bi, berapa harga hari ini? Catat semua, sering saya kasih pekerjaan ini, tanya gula, susu, apa macam-macam. Jadi kalau ada sidang kabinet, saya sudah pegang, ada ngomong macam-macam, kau awas kau. Jadi kalau ada presentasi harga sekian, Bapak udah keluar catatan ya Pak ya? Nggak bisa ditipu ya Nggak Pak bisa JK ya? tipu. Itu loh Bi, bayangin referensi Bibi itu menjadi referensi seorang wakil presiden. Pak JK tuh rewel nggak soal makanan Bi? Enggak, Bapak gampil sih makanya. Nggak susah gitu. Gampil apa itu? Apa? Gampang. Gitu Gampang. makanya. Gampang. Iya, nggak susah. Tapi suka protes nggak sama masakan Ya Bibi? sering kalau asin. Oh kasih. Kalau asin, terus Iya. apa komennya Pak JK? Ya, kenapa Bibi masaknya asin? Ya. Pengen kawin kata ibu gitu. Aduh Bibi, ya luar biasa. Jadi memang seperti saya bilang, pribadi Pak JK tuh unik. Kalau sudah tahu bahwa apa yang dipegangnya benar, ya bisa menjadi seorang yang otoriter. Tetapi ia juga menjadi seorang yang bisa sangat egaliter. Terbukti bisa duduk bersama dengan bibi kita yang sering saya cobai udangnya juga ya. Ya. Baiklah, tepuk tangan untuk Pak JK.